Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Cahaya Ramadhani dengan NIM 2401-22002 dan teman saya. Nama saya Siti Kristi dengan NIM 2401-22017. Nama brand kami adalah Remind yang memiliki makna bukan soal jam berapa, tapi waktunya buat siapa. Karena waktu adalah hal paling adil yang dimiliki semua orang. Setiap hari kita diberikan jumlah yang sama, yaitu 24 jam. Namun, yang membedakan bukanlah jumlahnya, melainkan kepada siapa waktu itu diberikan, dan dari sinilah filosofi Remind itu lahir. Dan salah satu produk unggulan dari brand ini adalah jam tangan digital yang menggabungkan fungsi presisi dan daya tahan. Dengan tampilan sporty dan maskulin, jam ini dirancang bukan hanya untuk menunjukkan waktu, tetapi untuk menemani setiap langkah produktif. Desainnya yang dominan hitam dan aksen biru metalik memberikan kesan aktif dan dinamis. Ini sangat cocok bagi individu yang menghargai antara gaya dan fungsi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai STP atau Segmenting, Targeting, dan Positioning. Yang pertama, yaitu segmentasi pasar Remind. Ada segmentasi demografis, di mana usia yang kita targetkan adalah 19-37 tahun. Ini adalah kelompok mahasiswa, karyawan muda, dan atlet amatir. Mereka berada di fase hidup yang padat aktivitas dan membutuhkan perangkat fungsional yang mendukung gaya hidup aktif, namun tetap bergaya. Dengan harganya relatif terjangkau, Remind memberikan akses kepada mereka untuk memiliki jam tangan yang bukan hanya berguna, tapi untuk mempresentasikan nilai-nilai pribadi. Pendapatan mereka mungkin belum sangat tinggi, tapi mereka memiliki daya beli yang cukup untuk membeli produk yang memiliki value for money. Secara geografis, Remind membidik konsumen yang tinggal di perkotaan dan kota pelajar seperti Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Kota-kota ini menjadi pusat tren dan pergerakan komunitas anak muda. Namun dengan harga yang kompetitif, Remind juga bisa menjangkau tempat gaya hidup yang semakin tumbuh dan kebutuhan akan produk berkualitas tapi terjangkau semakin besar. Dari sisi psikografis, Remind ditujukan untuk individu yang aktif, sadar waktu, dan peduli pada makna kehidupan. Mereka tidak membeli jam hanya karena butuh melihat waktu, tetapi karena ingin merasa terhubung dengan nilai di balik produk tersebut. Kalimat sederhana namun kuat, yaitu bukan soal jam berapa, tapi waktunya buat siapa, menjadi emosional yang menyentuh kesadaran mereka. Produk ini menyasar mereka yang ingin menjadikan setiap detik lebih berarti. Selanjutnya, kita akan membahas targeting. Kelompok yang paling utama yang menjadi target Remind adalah para mahasiswa aktif, yaitu berusia antara 19 tahun hingga 25 tahun. Mereka adalah generasi yang sedang membentuk jati diri, hidup dalam keseharian yang padat, serta memiliki kebutuhan akan produk yang menunjang aktivitas. Bagi mereka, jam tangan bukan hanya alat untuk melihat waktu, melainkan bagian dari gaya hidup dan simbol kedewasaan. Target sekunder, yaitu karyawan muda yang baru memasuki dunia kerja atau berada di awal karir profesional. Mereka sudah memiliki penghasilan sendiri, namun tetap memperhitungkan pembelian secara rasional. Dalam keseharian mereka, membutuhkan jam tangan yang kuat dan mudah digunakan, dan dapat menunjang penampilan kerja. Selain itu, mereka membeli produk tidak hanya karena fungsinya, tapi juga karena nilai dan cerita di balik produk tersebut. Disinilah filosofi Remind menjadi sangat relevan. Sedangkan target tambahan, yaitu pasar hadiah bermakna. Remind menyasar pasar hadiah emosional sebagai target tambahan. Ini mencakup orang-orang yang ingin memberikan jam tangan sebagai simbol perhatian, baik itu orang tua kepada anak, sahabat kepada sahabat, atau pasangan. Selanjutnya, positioning. Maksud dari makna bukan sekedar produk, maknanya adalah posisi yang dibangun bukan sekedar produk, melainkan makna. Remind membangun posisinya sebagai jam tangan digital yang terjangkau dan memiliki makna emosional. Mereka yang menjalani hari-hari penuh aktivitas seperti pelajar, mahasiswa, dan karyawan muda, namun tidak ingin kehilangan makna dalam hidup yang serba cepat. Remind menempatkan dirinya bukan sebagai produk fungsional semata, tetapi sebagai pengingat personal untuk hadir sepenuh hati di tengah kesibukan. Sedangkan emosional bukan fungsional saja. Walaupun Remind memiliki fitur-fitur yang bagus, tetapi yang menonjol bukan teknologinya, tapi koneksi emosional yang dibangun dengan pengguna. Brand ini berada di benak konsumen sebagai teman yang mengingatkan mereka untuk menghargai waktu bersama orang-orang terdekat, bukan sekadar alat yang mengatur jadwal. Sedangkan diferensiasi dan kompetitor, yaitu dalam pasar yang penuh dengan brand jam tangan digital yang menunjukkan kekuatan teknis dan harga murah. Remind tampil beda dengan membawa nilai dan cerita. Remind tidak ingin bersaing pada fitur atau harga semata, tetapi justru menonjolkan identitas dan filosofi hidup. Sedangkan konsistensi komunikasi brand, positioning Remind diperkuat melalui konsistensi dalam komunikasi visual dan verbal, mulai dari nama brand hingga konten promosi. Nama Remind sendiri sudah mempresentasikan fungsinya sebagai pengingat. Selanjutnya, saya Nabila Kaputri dengan NIM 2401-22011. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi pemasaran dan nilai konsumen. Filosofi pemasaran, Remind bukan hanya sekedar jam tangan, tapi simbol kesadaran bahwa waktu adalah tentang momen dan orang-orang yang berarti. Di tengah lima hidup yang cepat, Remind mengajak kita untuk berhenti sejenak dan memilih untuk siapa waktu itu diberikan. Apakah untuk keluarga, pasangan, saudara, atau bahkan untuk diri sendiri. Remind tidak hanya menjual produk, tetapi menyampaikan informasi bahwasannya waktu bukan hanya soal produktivitas, tapi juga soal koneksi dan kehadiran. Selanjutnya adalah nilai konsumen, makna personal, jam tangan sebagai simbol komitmen dan pengingat arti kehadiran. Yang kedua adalah estetika dan fungsional, desain minimalis yang nyaman dan relevan untuk pengguna sehari-hari. Yang ketiga adalah koneksi emosional, membangun hubungan emosional melalui narasi dan pesan yang kuat. Yang keempat adalah nilai emosional,
menjadi pilihan hadiah untuk momen spesial dan bentuk apresiasi diri. Dan yang terakhir adalah identitas komunikasi, yaitu mewakili gaya hidup yang menghargai waktu, relasi, dan kehadiran. Selanjutnya, saya Sabrina Nadia Putri. Di sini saya akan menjelaskan SWOT dalam brand Remind. Untuk Strange, Remind memiliki konsep yang unik. Jam tangan bukan cuma fashion, tetapi punya nilai yang emosional. Kemudian, brand punya pesan sosial, daya tarik emosional untuk audiens. Untuk Witness, Remind brand baru belum dikenal luas, butuh effort buat bangun untuk brand awareness-nya. Kemudian, fitur reminder emosional itu masih butuh edukasi pasar. Untuk opportunities, tren konten emosional dan meaningful sangat disukai di TikTok maupun di Instagram. Anak muda sekarang lebih suka brand yang punya value, tidak hanya sekedar barang. Untuk trades, konsumen mungkin menganggap bahwa fitur pengingat sudah cukup tersedia di ponsel mereka. Kemudian, banyak juga brand jam tangan besar dengan budget promosi yang lebih tinggi. Ini adalah strategi 4P, yaitu produk, desain produk yang minimalis, elegan, dan timeless, serta material yang berkualitas, dan dilengkapi fitur pengingat momen seperti QR code untuk video atau momen khusus. Ada 3 varian produk Remind, yaitu yang pertama Remind Classic untuk profesional dan daily us, yang kedua adalah Remind Soul edisi spesial untuk keluarga, pasangan, dan sahabat, yang ketiga adalah Custom Edition untuk self reward atau hadiah dengan pesan personal. Dikemas dengan premium packaging dengan nuansa hangat dan personal, disisipkan kartu ucapan kosong atau preferred dengan kalimat seperti waktunya untuk ibu atau waktunya untuk diri sendiri. Kedua adalah price, yaitu strategi penetapan harga dengan value based pricing, tentang harganya mulai dari menengah, yaitu sekitar Rp150.000 hingga Rp399.000 untuk menjangkau pasar luas tanpa mengorbankan eksklusivitas. Remind mempunyai beberapa variasi harga, yaitu paket bundling, misal beli 2 jam tangan dapat diskon dan kartu spesial untuk pasangan atau keluarga. Yang kedua adalah edisi terbatas. Ketiga adalah flash. Kanal penjualan Remind yaitu terdapat di online store seperti website resmi kami dan marketplace seperti TikTok Shop, Tokopedia, Shopee, dan pop-up store seperti event kreatif, pameran fashion dan lifestyle, dan mall tertentu. Dan Remind juga berkolaborasi dengan toko hadiah atau kado, florist, atau platform personal. Terakhir atau yang keempat adalah promosi. Strategi promosi Remind yaitu dengan konten marketing seperti cerita pendek video atau Reels IG. Yang kedua adalah influencer marketing, yang ketiga adalah answer generate, dan yang terakhir adalah personal campaign. Waktu promosi ideal, hari kasih sayang, hari ibu, hari ayah, momen wisuda, dan akhir tahun, serta lebaran. Untuk strategi branding dalam brand promise, Remind hadir bukan cuma buat ngasih tahu waktu, tetapi untuk mengingatkan kamu soal paling penting seperti orang-orang yang sayang sama kamu. Pernyataan ini membangun ikatan emosional yang kuat, menjadikan brand lebih dari sekedar produk. Kedua, brand personality. Remind memiliki hangat dan peduli, mengingatkan bukan monotoni, dekat dan penuh empati. Kemudian, meaningful dan emosional, bukan sekedar barang, tetapi punya cerita dan makna personal. Dan yang terakhir adalah simple tapi dalam, minimalis secara tampilan, tetapi besar dalam pesan. Selanjutnya, saya Sabrina Nadia Putri. Di sini saya akan menjelaskan 4P dalam brand Remind. Dari sisi produk, Remind mengusung desain yang minimalis, elegan, dan bersifat timeless. Cocok untuk berbagai kalangan. Material yang digunakan pun berkualitas tinggi. Keunikan utama dari produk ini adalah adanya fitur pengingat momen, seperti ukiran pesan pribadi di bagian belakang jam, atau QR code yang bisa ditawarkan ke video atau memo khusus. Kemasan juga dibuat dengan kesan premium dan personal, dilengkapi kartu ucapan yang dapat ditulis sendiri atau berisi pesan bawaan. Kemudian dari segi harga, Remind menggunakan strategi value based pricing, yaitu penetapan harga berdasarkan nilai emosional dan desain yang ditawarkan, bukan semata-mata dari bahan. Harga produk berada di kisaran Rp150.000 hingga Rp399, cukup terjangkau namun tetap menciptakan kesan yang eksklusif. Selanjutnya, untuk place, Remind mengoptimalkan berbagai kanal penjualan. Yang pertama, online store di website resmi dengan pengalaman belanja yang berbasis cerita atau momen spesial. Yang kedua, marketplace di digital seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop untuk menjangkau pasar muda dan aktif secara digital. Yang ketiga, offline pop-up store yang hadir di event kreatif, pameran, atau pusat pembelanjaan tertentu. Kemudian, promotion. Strategi promosi Remind berfokus pada pembangunan emosi dan pendekatan personal. Pesan utama yang disampaikan adalah bukan sekedar tahu pukul berapa, tapi tentang untuk siapa waktu itu diluangkan. Beberapa strategi promosi yang digunakan meliputi konten marketing dalam bentuk video pendek
pendek yang menggambarkan hubungan emosional seperti antara ibu, anak, pasangan, ataupun sahabat. Yang kedua, influencer marketing, terutama mikro influencer yang dikenal memiliki cerita hidup yang inspiratif. Waktu promosi yang ideal adalah momen seperti Valentine, Hari Ibu, Hari Ayah, wisuda, maupun Lebaran. Dan selanjutnya adalah brand promise. Remind hadir bukan hanya untuk menunjukkan waktu, tetapi juga untuk mengingatkan kita pada hal-hal yang paling penting, yaitu orang-orang yang peduli dan memiliki makna dalam hidup kita. Artinya, Remind tidak sekedar menjual jam tangan sebagai alat penunjuk waktu, tetapi ingin menjadi pengingat emosional melalui desain dan fitur personalisasi setiap produk Remind, membawa pesan bahwa waktu yang kita miliki sebaiknya digunakan untuk orang-orang yang kita sayangi. Selanjutnya, untuk brand personality dari Remind dirancang untuk mencerminkan karakter yang hangat dan peduli, yang menciptakan kedekatan emosional dengan konsumennya. Gaya komunikasinya lembut, empatik, dan bersifat personal. Yang kedua adalah mengingatkan, bukan menggurui. Remind menyampaikan pesan penting tentang waktu dan hubungan antar manusia secara halus dan reflektif tanpa kesan menghakimi. Yang terakhir adalah sederhana secara visual, namun dalam secara makna. Desain produknya minimalis dan elegan, namun membawa pesan emosional yang kuat. Setiap jam tangan bukan hanya aksesori, tetapi juga simbol dari perhatian dan cinta. Selanjutnya, social media marketing plan. Tujuan kampanye. Tujuan kampanye ini adalah mengenalkan makna emosional Remind dan menghubungkannya dengan cerita kehidupan nyata. Remind diposisikan sebagai jam tangan dengan nilai personal, bukan sekedar petunjuk waktu. Kampanye ini dirancang untuk menarik audiens secara halus tanpa hard selling. Target audiens yaitu usia 17-30 tahun, aktif, sibuk digital savvy, mencari makna hidup dan koneksi emosional, sering merasa bersalah karena kurang waktu untuk orang terdekat, sentimental dan butuh pengingat akan hubungan personal, serta platform utama yaitu TikTok mudah diakses dan populer di kalangan anak muda. Platform TikTok. TikTok menjadi pilihan utama untuk konten marketing karena platform ini sangat populer di kalangan usia muda, menawarkan format video pendek yang mudah dicerna dan algoritmanya efektif dalam menjangkau audiens luas dengan cepat. Selain itu, TikTok mendukung kreativitas dan interaksi yang tinggi sehingga memperkuat engagement dan mempercepat penyebaran pesan. Contoh konten, seorang wanita muda bekerja lembur di kantor dan menerima pesan dari ibunya. Jam tangan Remind memberikan notifikasi sebagai pengingat bahwa waktu bersama keluarga sangat berharga dan terbatas. Terlihat kilas balik momen hangat bersama keluarga. Wanita tersebut pulang dan menyambut hangat ibunya serta saudara perempuannya. Pesan penutup menegaskan bahwa Remind mengingatkan Selanjutnya adalah strategi keunggulan bersaing. Yang pertama, strategi influencer dan UCG. Strategi influencer dan UCG difokuskan pada kolaborasi dengan mikrofon, jenis emosional, dan nostalgia, seperti konten keluarga atau cerita personal. Kampanye dengan hashtag waktunya buat siapa mengajak audiens berbagai momen bermakna ketika mereka meluangkan waktu untuk orang atau hal penting. Komentar terbaik akan dipilih dan diangkat menjadi konten seri mingguan untuk membangun kedekatan emosional dan berpartisipasi aktif dengan brand. Yang kedua, key metrics. Keberhasilan kampanye akan diukur melalui beberapa indikator utama. Dari sisi awareness, targetnya adalah mencapai minimal 100.000 tayangan video. Engagement diukur melalui like rate di atas 8% dan komentar yang aktif. Virality dilihat dari share rate yang melebihi 3%. Untuk partisipasi audiens ditargetkan minimal 50 konten UCG pada minggu pertama. Setelah itu, jumlah klik ke TikTok Shop atau tautan video akan menjadi acuan minat terhadap produk. Ini adalah perkiraan siklus hidup produk. Kampanye Remind dimulai pada fase perkenalan, di mana konten utama diperkenalkan untuk membangun kesadaran merek. Selanjutnya memasuki fase pertumbuhan dengan meningkatnya keterlibatan audiens, aktifnya influencer, dan banyaknya konten yang dibuat pengguna. Pada tahap maturitas dan brand sudah dikenal luas dengan engagement yang stabil dan audiens yang loyal. Jika kampanye tidak terus diperbarui, maka berpotensi memasuki fase penurunan, di mana relevansi dan keterlibatan menurun. Yang terakhir adalah strategi saat growth maturity. Pada fase growth, fokus utama adalah memperluas jangkauan dengan kolaborasi influencer mikro, mendorong partisipasi UCG, serta menggunakan konten interaktif seperti polling untuk meningkatkan engagement. Sedangkan di fase maturity, strategi beralih pada mempertahankan loyalitas dengan konten rutin dan seri dari UCG terbaik, menerapkan soft selling yang halus, serta membangun kemitraan jangka panjang dengan influencer. Evaluasi dan optimasi konten berdasarkan data performa juga penting untuk menjaga efektivitas kampanye. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.